Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reska Jestimila Amalia dengan NPM 251000045 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai post-truth dan juga warga negara cerdas di era digital. Topik ini penting karena kita hidup di zaman yang penuh dengan informasi tapi sekaligus manipulasi. Banyak hal yang tampak benar padahal justru menyesatkan. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini tuh mulai mengubah cara hidup kita. Dulu masyarakat hidup di era analog, di mana informasi itu serba terbatas dan hanya berasal dari media yang jelas. Namun sekarang kita hidup di era digital, yang semua aktivitasnya tuh berpindah pada perangkat elektronik, dan arus informasi juga lebih cepat. Nah, perubahan ini tuh mempengaruhi cara kita hidup di era digital, juga cara berpikir kita dan memahami nilai Pancasila. Teknologi memang membawa kemudahan, tapi juga menjadi tantangan baru. Salah satu tantangan terbesarnya adalah munculnya fenomena post-truth. Apa itu post-truth? Post-truth adalah kondisi ketika emosi dan opini pribadi itu lebih dipercaya dibandingkan fakta. Orang lebih mudah percaya pada apa yang terasa benar meski tidak punya bukti yang benar. Di media sosial kita bisa melihat banyak sekali informasi yang belum tentu benar, tapi penyebarannya itu sangat cepat, dan inilah yang membuat masyarakat mudah terpengaruh dan terpecah belah. Nah, dalam era post-truth ini tuh banyak banget bentuknya. Yang pertama ada false connection, yaitu judul tidak sesuai dengan isi. Contohnya ada judul berita BMKG prediksi Jakarta tenggelam minggu ini. Padahal isi beritanya tuh hanya membahas potensi kenaikan air laut 20-30 tahun ke depan, bukan minggu ini. Yang kedua ada manipulated content, yaitu gambar atau video yang diubah. Contohnya ada foto seorang menteri yang diedit seolah-olah sedang memegang segepok uang, padahal foto aslinya tuh menunjukkan bahwa ia tuh hanya sedang berjabat tangan dengan seseorang. Yang ketiga ada misleading content, yaitu informasi yang menyesatkan. Contohnya ada postingan yang menulis minum air kelapa bisa menyembuhkan COVID-19, padahal yang benar air kelapa hanya membantu hidrasi, bukan menyembuhkan COVID. Yang keempat ada fabricated content, yaitu berita palsu yang dibuat dari nol. Contohnya itu ada presiden umumkan libur nasional 1 bulan penuh, padahal tidak ada pengumuman seperti itu sama sekali. Yang kelima ada sponsor konten, yaitu berita pesanan atau promosi terselubung. Contohnya itu ada di artikel yang mereview skincare yang terlihat seperti ulasan jujur, padahal sebenarnya dibayar oleh suatu brand dan tidak diberi tanda bahwa itu iklan. Yang keenam ada false context, yaitu fakta yang ditempatkan pada konteks yang salah. Contohnya itu ada foto kerusuhan tahun 2016 yang diposting ulang dengan caption ini akibat demonstrasi hari ini, padahal foto itu berasal dari peristiwa yang lama. Yang ketujuh ada satire atau parodi, yaitu candaan yang membuat orang tuh salah paham. Contohnya ada sebuah akun humor yang memposting berita palsu bergaya serius. Presiden keluarkan aturan baru, yaitu warga wajib tidur 2 jam di siang hari setiap hari untuk meningkatkan kebahagiaan nasional. Awalnya itu tuh dibuat seperti candaan, sebagai candaan, tapi banyak orang yang menyebarkannya dan mengira itu tuh benar karena ditulis seperti berita resmi. Yang kedelapan ada impostor content, yaitu mengaku dari sumber resmi padahal dipalsukan. Seperti contohnya itu ada akun media sosial palsu bernama @kemenkes_resmi ID yang mengumumkan aturan vaksin baru, padahal akun itu tuh bukan akun resmi dari pemerintahnya. Yang kesembilan ada propaganda, yaitu informasi untuk mempengaruhi opini publik. Contohnya ada sebuah postingan viral yang mengatakan kelompok tertentu adalah ancaman bagi negara, padahal nggak punya bukti, dan itu tuh hanya membuat pembaca tuh membenci kelompok tersebut. Yang ke-10 ada error, yaitu kesalahan informasi yang tidak disengaja. Contohnya ada sebuah media yang menulis jumlah korban bencana alam yaitu 120 orang, padahal angka yang benar adalah hanya 12 orang. Nah, kesalahan itu tuh muncul karena reporter salah membaca data awal. Nah, dari yang
telah saya sampaikan, bentuk-bentuk post-truth itu bisa menunjukkan bahwa informasi itu bisa dibuat, dipotong, dipalsukan untuk tujuan tertentu. Oke, untuk memahami lebih lanjut, ada 3 istilah utama ya. Yang pertama itu ada disinformation, yaitu informasi salah atau palsu yang dibuat dan disebarkan dengan sengaja untuk menipu, merugikan, atau memanipulasi orang lain. Yang kedua itu ada misinformation, yaitu informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa sengaja karena orang yang menyebarkan tuh percaya bahwa informasi itu benar. Dan yang ketiga ada malinformation, yaitu informasi yang benar tetapi disebarkan untuk merugikan, mempermalukan, atau bahkan menyerang seseorang. Nah, semua itu tuh memperparah kondisi post-truth di masyarakat. Nah, dalam situasi ini, emosi dan keyakinan pribadi itu pastinya lebih dipercaya daripada fakta, sehingga informasi yang tidak akurat itu menjadi lebih mudah diterima dan menyebar luas di kalangan masyarakat. Dalam hal itulah, post-truth itu memberikan dampak kepada masyarakat. Pertama itu, masyarakat mudah terjebak dalam filter bubble, yaitu algoritma internet yang hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan keyakinan dan minat pengguna, membuat seseorang tuh terus-menerus berada di dalam gelembung informasi yang sempit. Akibatnya tuh mereka tuh hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama, sehingga polarisasi di masyarakat tuh semakin menguat. Selain itu, munculnya berbagai versi kebenaran yang saling bertentangan di masyarakat, membuat kepercayaan terhadap lembaga resmi, media, atau pemerintah itu menurun. Masyarakat menjadi sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan. Dalam situasi ini tuh hoax atau konspirasi itu lebih mudah menyebar karena dianggap lebih meyakinkan secara emosional. Lalu fenomena post-truth ini juga menurunkan kualitas diskusi publik. Perdebatan itu tidak lagi berbasis data, tetapi dipenuhi oleh opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rasa saling percaya antar warga pun terkikis karena setiap kelompok hanya mengakui kebenarannya versi sendirinya. Dengan demikian, post-truth itu bukan sekedar fenomena informasi, tetapi telah menjadi masalah sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan juga berinteraksi di dalam masyarakat modern. Nah, untuk menghadapi post-truth ini, kita memang membutuhkan civic wisdom, yaitu kebijaksanaan sebagai warga negara. Civic wisdom sendiri adalah kemampuan untuk menggunakan akal sehat, etika, dan juga tanggung jawab dalam bermedia digital. Dengan civic wisdom ini, kita tidak mudah termakan hoax, tidak mudah marah karena provokasi, dan mampu melihat isu dari sudut pandang yang lebih luas gitu. Lalu bagaimana sih cara kita tuh menjadi warga negara yang cerdas? Menurut saya, yang pertama itu ada berpikir kritis, jangan mudah percaya pada judul atau potongan video. Yang kedua ada kita harus bisa memverifikasi informasi, analisis informasi, seperti cek sumber, cek tanggal, cek keaslian. Dan yang ketiga ada menggunakan teknologi secara etis, yaitu menahan diri dari menyebarkan kebencian dan juga fitnah-fitnah. Yang keempat ada membangun ruang digital yang sehat, yaitu dengan menghormati perbedaan dan juga menghindari ujaran kebencian. Yang kelima ada meningkatkan literasi digital. Ini tuh sangat penting karena semakin kita paham cara kerja bermedia, semakin aman juga kita dari hoax. Sebagai kesimpulan, di era digital ini tuh memang memberi kita banyak banget kemudahan, tapi juga jadinya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Fenomena post-truth ini tuh pastinya mengingatkan kita bahwa tidak semua informasi itu benar, dan kita tuh memang benar-benar harus kritis sebagai warga negara. Menjadi warga negara yang cerdas menurut saya berarti mampu memilah informasi, menjaga etika digital, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan online. Sekian saja presentasi atau pemaparan materi mengenai post-truth dan warga negara cerdas di era digital dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pemahaman, salah juga dalam pemaparan materinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.